Pertanyaan yang kedua yaitu apakah ijazah PDF itu bisa untuk kerja? Secara administrasi kenegaraan itu bisa. Secara administrasi kenegaraan itu bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, di atasnya bisa untuk kuliah. Adapun bukti testimoni tentang santri PDF melanjutkan di perguruan tinggi bisa dicari pada video yang lain, atau bisa untuk mendapatkan perlakuan pekerjaan yang sama. Secara administrasi itu sama-sama formal, sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban. Biasanya yang menjadi kasus itu adalah belum pahamnya instansi, lembaga, atau orang yang kita tuju. Atau seumpama pada pendidikan formal yang lain pun secara administrasi itu bisa. Adapun ada yang ditolak dan tidak berdasarkan kualitas individu masing-masing, ya sama dengan PDF. Kalau berdasarkan kualitas individu bisa ditolak atau bisa diterima. Kalau secara administrasi itu sudah bisa, dan itu tertera di dalam surat izin operasional. Terus masuk kepolisian, ke kepolisian, Kemenak Republik Indonesia itu sudah bekerja sama dengan Polri bahwa santri-santri PDF diberikan prioritas untuk masuk Polri. Kalau kepingin tahu, ya silakan para subscriber, para penggemar semua mencari di link atau YouTube-nya Kemenak RI. Saya kurang paham linknya, tapi itu resmi, sudah ada itu. Sudah ada kerjasama, bahkan kami juga kadang pernah mendapatkan surat edaran bahwa PDF kerjasama dengan Polri dalam hal penerimaan taruna polisi. Amin. Itu sudah ada. Ada sebagian kasus yang tidak ijazah digunakan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau pada pekerjaan selanjutnya, dan itu ditolak. Itu karena faktor instansi itu belum paham. Karena apa? PDF ini masih baru, paling baru beberapa tahun, sehingga belum begitu familiar. Maka dari itu kita harus aktif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Itu untuk pertanyaan yang bisa kita jawab. Adapun Dewan Masyayikh yang lain mungkin bisa memberikan penjelasan. Ya, sekedar tambahan, kalau untuk PDF yang saya tahu dari beberapa data yang ada itu, misalnya di Fitrah Dinding itu ada yang siswanya atau santrinya masuk ke kepolisian, jelas. Kemudian ada yang masuk ke kebidanan, juga jelas. Kemudian ada juga yang menurut saya ijazahnya sudah tidak dilakukan lagi sesungguhnya, tapi justru yang sangat perlu dilakukan adalah tadi yang pertanyaan yang kedua tadi, sesungguhnya berapa tahun, karena kita mempunyai ukuran yang berbeda. Ini yang harus dipahami bersama, bahwa PDF itu ukurannya adalah kitab. Meskipun dia lulusan SMA, kalau dia mohon maaf kitabnya belum bisa atau mungkin saja nggak tahu, ya jangan berharap nanti hanya 3 tahun selesai. Kalau kata misalnya kalau dia lulusan SMP, ya jangan harap 3 tahun selesai. Ya selesainya kapan? Selesainya ketika dia sudah mampu untuk membaca Fathul Mu'in dengan baik misalnya. Bahkan misalnya, dan ini sudah terbukti,
Ada orang-orang lulusan misalnya Sanawi atau SMA yang ada di pondok sini, di tahun pertama dia jurumiyah, tapi dia sungguh-sungguh di sini. Dia belajar betul, dia berani untuk tidak tidur seperti temannya layaknya. Dia berani untuk out of the box, keluar dari kebiasaan teman-temannya. Apa yang terjadi? Akselerasi, jawabannya percepatan. Jadi dia masuk di sini kelas 1, kemudian dia lompat di tahun berikutnya ke kelas 5. Dari 1 langsung ke 5. Dari kelas 5 ke 6 selesai. Jadi di sini cuma 4 tahun, tergantung kecerdasan masing-masing. Jadi kalau ditanya berapa tahun, secara umum rata-rata kemampuan siswa, kalau memang dia itu dari kelas 1 ya berarti 6 tahun. Kalau memang dia rata-rata, tapi kalau dia punya kecerdasan lindungi tadi, mungkin hanya 3 tahun atau bahkan 2 tahun bisa selesai, nggak apa-apa. Karena kita di sini standarnya adalah kompetensi, keahlian, bukan tentang lamanya, tentang durasinya, tentang kuantitasnya, waktu bilangannya enggak, tapi kualitasnya itu justru yang kita inginkan seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tiga. Sudah cukup. Bisa ditambah lagi. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari para tamu-tamu, para subscriber semuanya. Atau kalau para subscriber penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, maka jangan lupa dan silakan komen untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga dengan komen-komen para subscriber semuanya bisa memberikan masukan-masukan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keingintahuan para muhibin semuanya, dan semoga kami bisa memberikan pelayanan yang bersifat murah dan meriah, mewah tapi murah, bukan murahan. Itulah insya Allah moto dari kami dalam pelayanan. Atas saran dan kritik baiknya kami mohon dan kami terima kasih. Wallahul musta'an ila taufiq hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.